Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindang Maris Ajar di Mathematic and Music. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Pitagoras. Materi ini biasanya ada di kelas 8 atau 9 dan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi materi ini adalah dasar dari kita untuk mencari jarak terdekat dari suatu segitiga siku-siku. Untuk kali ini saya mengumpulkan beberapa soal yang sering muncul di ujian dan tak terasa saya mengumpulkan itu hampir 100, mencapai 100 lebih. Jadi ini nanti tidak mungkin akan saya bahas semua, jadi saya akan bahas sebagian dan nanti untuk soal-soal yang sejenis bisa teman-teman bahas sendiri ya. Nanti di kolom komentar bisa saling berdiskusi juga. Saya lanjutkan. Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini ya. Berdasarkan gambar di samping yang bukan merupakan dalil Pitagoras. Jadi kita cari yang salah. Perlu diingat dulu ya nih. Rumus teorema Pitagorasnya. Jadi SM kuadrat sama dengan SP1 kuadrat ditambah SP2 kuadrat. Di mana SM-nya itu yang sisi miring. SP1, SP2 ini bisa terbolak-balik bebas karena nggak masalah ya dia. Nah, jadi kita tinggal mindset kita gini aja, kalau SM itu harus ditambah, jadi kalau sisi penyiku harus dikurang. Kita lanjut ya. Berarti SM-nya BC, berarti BC yang harus ditambah. Bener. Selain BC berarti harus dikurang. Gampangannya gitu ya, berarti selain BC harus dikurang, tapi pengurangnya itu harus BC. Berarti ini bener. Kemudian ini bener. Nah, ini yang salah ya. Berarti yang bukan itu yang D. Itu ya caranya gampang. Nah, ini juga sama. Berarti langsung OAC, sisi miringnya kan. Jadi sisi miring itu yang berhadapan dengan siku-siku. Nah, ini jelas salah. Karena nggak ada kuadratnya. Berarti AC yang harus ditambah. Oh, di sini nggak ada AC semua. Berarti AC-nya yang mengurangkan. Berarti yang ini. Nah, ini juga sama nih. Berarti SM-nya ini ya. Ya tadi SM-nya yang ini. Berarti langsung aja PR yang ditambah. PR yang ditambah. Udah langsung ini. Pasti yang lain salah. Nah, kalau yang ini berarti dia tidak pakai 2 titik, tapi pakainya satu sisi kayak gini. Nggak apa-apa, gampang juga. Tetap mindsetnya sama. Berarti SM-nya yang R. Berarti R-nya yang ditambah. R-nya yang ditambah. R-nya yang ditambah. Kalau sudah, berarti cari sekarang R-nya yang mengurangkan. R-nya yang mengurangkan berarti ini. Udah selesai 2 dan 4. Itu ya. Ini juga sama. A, berarti A yang ditambah. Selesai. Nah, segampang itu. Kalau kita udah tahu konsepnya itu cepet. Nih, SM-nya ini kan berarti S yang ditambah. S yang ditambah atau S yang mengurangkan. Udah selesai. Gitu. Lanjut. B yang ditambah. Nah, ini agak susah nih. Ini bener. B yang ditambah atau B yang mengurangkan kan? Nah, ini bener. Nah, ini B-nya yang malah dikurangi. Ini yang kecuali. Ini bener juga. Kan B kuadrat. B kuadrat min A kuadrat. Sama dengan yang ini. Ini SM ya. Kayak sama. Berarti B yang mengurangkan. Nih. Atau B yang ditambah. Ini A. Nah, gitu ya. Nah, ini juga untuk soal kayak gini gampang banget teman-teman. Saya kasih trik ya. Jadi biar cepet kalau mengerjakan, kita harus tahu dulu yang namanya triple Pitagoras. Saya buat di sini. Triple Pitagoras, TP. Jadi yang pertama itu ada 3, 4, 5. Terus ada 5, 12, 13, terus 8, 15, 17. Oh, harusnya ada 7 dulu nih. Bentar, biar urut. Bentar. 7.
7 itu dia 24, 25. Nah, baru yang tadi 8, 15, 17. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget ya, sekitar 100 lebih. Tapi minimal apal ini, 9, 40, 41. Kalau bisa apal lagi, tambah satu lagi, 11, 60, 61. Udah minimal ini aman untuk mengerjakan yang namanya Pitagoras. Gampang banget ini nanti. Jadi saya kasih trik biar ngerjainnya itu cepet banget nanti. Gitu ya. Jadi sekarang kita kerjain yang ini. Oke, 5, 12 kan. Secara triple Pitagoras, 5, 12 itu dia pasangannya 13. Jadi udah langsung. Nah, kan enak banget. Ya. Jadi triple Pitagorasnya itu 5, 12, X itu pasti 13. Nah, kalau ini punya 8, punya 17. Pasti satunya 15. Nah, ini saya udah hafal nih. Kan 8, 15, satunya 17. 8, 17 berarti ini 15. Oke, gitu ya. Nah, beda dengan yang ini nih, 16, 20. Kalau di tabel nggak ada, ya kan? 16, 20. 16 nggak ada, 20 nggak ada. Nah, berarti ini disederhanakan dulu. Ini dibagi 4, 4 kali 4. Bagi 4, 4 kali 5. Berarti kan ini kita punya 4, punya 5. Pasti di sini jodohnya 3. Tapi 3 ini juga harus dikali 4. Berarti hasilnya 12. Gitu. Itu juga pakai triple Pitagoras. Jadi kalau ngerjain ujian-ujian kayak gini cepet banget. Tuh. Nah, sekarang ini ya kita coba. 30, 34. Ini bisa dibagi, kalau kita bagi 2, 15. Oh, harusnya kalau dibagi 2, 17 kan? 15, 17, 8 ya kan? 2 kali 8. Berarti ini 16. Oke. Nih, 29, 21. Bagi... Oh, ini. Kalau untuk yang soal kayak gini, dia... Kita nggak tahu ya, 29, 21 itu bisa 3. 21 bisa dibagi 3. Kalau 29 dia kita coba dibagi 3 nggak bisa. Siku-siku di B. Berarti ini sisi terpanjangnya AC. Hmm. Ya kan kalau misalnya kita punya siku-siku, ini dia di B, siku-siku di B, berarti ini ABC. AC 29, AB 21. 21, 29. Triple Pitagorasnya kayak nggak ada nih. Oh, kayaknya ada deh. Nah, kalau soal kayak gini, kita misalnya hafalnya kan cuma sampai sini ya. Berarti kan mau nggak mau kita ngitung. Itu berarti BC kuadrat sama dengan, udah kita hitung aja nggak apa-apa. Tapi ini saya inget nih jawabannya 20 ini. 20, 21, 29 itu juga triple Pitagoras. Tuh, oke. Gak apa-apa. Kita, misalnya nih pura-puranya kita lupa kan, nggak tahu. Jadi kita cari 29 kuadrat itu, ya kan, 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. 841 kurangi 441. Nah, ini kalau kebiasaan ngerjain lama-lama apal nih teman-teman. Kayak saya ini udah hafal. Oke, 21 kuadrat 441 berarti kalau 841 dikurangi 441 400. Oh, berarti 20 kan? BC-nya tinggal di akar. Akar 400 berarti 20. Oke, itu tadi caranya. Oke, ini kita punya 5, punya 12, berarti pasti 13 ya. Tapi yang di sini ditanyakan itu keliling. Nah, ada soal yang dia itu dikembangkan.
Itu. Jadi kita tinggal mencari kelilingnya. Kalau keliling segitiga berarti tinggal dijumlah semua sisinya. 5 tambah 12 tambah 13 berarti 30. Oke, langsung ya. Nah, ini siku-siku kan. Ini hipotenusa itu adalah sisi miring, teman-teman. Jadi ini sisi miring. Jangan bingung kalau ketemu hipotenusa itu apa. Nah, kita punya 6, punya 10. Nah, ini bisa dibagi 2 ya. 2 kali 3, ini 2 kali 4. 2 kali 5. Pasti di sini 2 kali 4. Berarti 8. Berarti siku-sikunya 6 dan 8. Luas segitiga itu setengah kali alas. Berarti 6 kali tingginya 8. Coret 3 ya. 3 kali 8 berarti 24. Oke, ketemu. Nah, itu ya. Ini luas persegi. Panjang persegi panjang berukuran 16, diagonalnya 20. Berarti cari 16, 20 kan? 4 ini, 4 kali 4, ini 4 kali 5, ini 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Nah, ini sekarang luas persegi. Berarti ini P kali L ya. Berarti tinggal 16 kali 12. P kali L, 16 kali 12, hasilnya 192. Nah, gitu doang. Nah, kalau untuk soal yang kayak gini kita harus ngitung ya, panjang hipotenusa, berarti sisi miring. Kalau sisi miring berarti ini dikuadratin. Akar 6 dikuadratin, tambah, terus dikuadratin ini ditambah. 2 akar 2 dikuadratin. Nah, berarti ini akar 6 kuadrat itu berarti 6 kan? 6 tambah, nah ini dikuadratin 2 kali 2, 4. 4 kali akar 2, 2. Berarti 6 ditambah 4 kali 2, 8. 6 tambah 8, 14. Nah, tapi ini kan SM kuadrat. Berarti masih harus diakar. SM-nya sama dengan akar 14. Akar 14 kan 2 kali 7, berarti udah sampai sini aja. Itu. Nah, ini cepet kan nih, coba. Berarti 24. Oke. Nah, kalau ini jangan bingung. Ini tuh cuma gini, dimanipulasi gambarnya. Coba kalau segini 3, ya kan? Terus 3-nya yang ini saya geser ke sini. Kan sama aja toh. Terus ini 8-nya. 8-nya ini saya geser di sini. Kan? Nah, 8-nya digeser di sini. Berarti kan A sama A ke D itu kan sama aja. Gini. Sorry. Sama aja dari sini ke sini toh. Nah, berarti kalau di sini 6, sini 8, tadi kita udah nyari ya. Pasti di sini 10. Ada yang sama tadi. Nah, sekarang yang udah mulai gabungan. Ini jangan bingung, karena di sini sebenarnya ada segitiganya ada 2. Jadi ini segitiga yang pertama. Terus ada segitiga yang kedua. Oke, bentar. Laptop saya agak lemah nih. Oke, kalau pakai Pythagoras, pasti P-nya 17. Oke, sebentar teman-teman. Oke, P-nya pasti 17. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang besar. Oke, sebentar, sabar.
Oke, ini P-nya 8, 15 pasti di sini 17 ya. Oke, bentar. Masih error. Oke, bentar saya cek dulu. Oke, udah ya. Oke, karena di sini 8, di sini 15 pasti temennya kan 17. Nah, sekarang kita coba gambar segitiga yang besar itu. Kan di sini sampai sini. Terus ini. Nah, terus ini. Kira-kira gini kan. Di sini 15. Di sini berarti kan 8 plus Ki. Nah, di sini kita nggak tahu tuh berapa. Nah, yang sisi miringnya 25. Nah, kita cari pakai Pitagoras saja. Di sini 5 kali 5, ya kan? Di sini 5 kali 3. Berarti pasti di sini 5 kali 4. Berarti kita tahu, oh, berarti 8 plus Ki itu adalah 20. 5 kali 4 kan 20. Berarti Ki-nya itu 20 kurangi 8. 20 kurangi 8 itu 12. Berarti Ki-nya 12, P-nya 17. Berarti, tapi hati-hati ya. Ini kan urutan P, Ki. P dulu, berarti 17, baru Ki, 12. Nah, ini dengan cara yang sama. Kita coba ya. AC 25. CD 17. BC 15. AD yang nggak tahu. Oke, ini berarti pasti 5 kan? Sorry, bukan 5. Pasti 8. 15, 17, di sini 8. Oke, ini kan sama. Kita punya 25, punya 15, pasti ini ke sini 20, ya kan? 20 dikurangi 8 berarti. 20 kurangi 8, 12. Oke, itu caranya. Nah, ini pernah ya kita kerjain bareng-bareng. Jadi kalau kita punya 12, punya 9, kita cari AC dulu. AC-nya berarti kalau 12, 9 berarti 3 ya nih. 3 kali 4. 3 kali 3 ini pasti 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Oke, berarti sekarang kita punya 15, punya 8, pasti di sini 17. Udah diisikan. AC 15, AD 17. Oke, selesai. Oke, ini coba 9, 15. Ini coba ya. Ini 3 kali 3. 3 kali 5. Ini 3 kali 4 ya. Berarti di sini 12. Yang ditanya, oh keliling DEFG. Berarti kita cari ini nih. 15, 20. Oke, kita cari yang di sini. Yang warna merah ya. 4 kali 5. Ini 3 kali 5. Berarti ini 5 kali 5. 25. Keliling itu berarti tinggal ditambahin. 25 tambah 20 tambah 12 tambah 9. Jadi dikelilingin. Berarti 7, 9 tambah 7, 16. 66. Oke, gitu ya. Oke, ini PQ-nya 26. QS-nya juga 26. Panjang QR 10. Berarti sini pasti 16 ya. Biar jadi 26. Nah, kita bisa cari PR. Kalau kita punya 26, punya 10, berarti kan dibagi 2 itu 2 kali 13 ya. Ini berarti 2 kali 5. Berarti ini pasti 2 kali 5, 13 itu 12. Berarti ini 24.
Nah, 1 segini kan 24. Berarti kalau segini 24 dibagi 2. Karena sama panjang. Berarti 12. Segini 12, segini 16. Oke, kita cari 12, 16. Ini kan 4 kali 3. Ini 4 kali 4, berarti 4 kali 5. 20. TSC berarti 20. Nah, ini sama dong ya. Oh, sama angkanya, tapi yang dicari kelilingnya. Oh, ya nggak masalah. Tinggal dijumlah ya. Tadi kan udah tahu. Oke, ini bisa saya skip ya. Terus ini, keliling. Oke, berarti ini kan sama panjang. Segini juga 20. 25, 20 kita cari ya. 4 kali, sorry. 5 kali 5. 5 kali 4. Ini 5 kali 3. Atau 15. Wah, ini ada tandanya sama panjang. Nah, udah. Kelilingnya berarti tinggal di 25. Tambah segini 15 tambah 15. Tambah 20. Terus ke sini ini berarti 15. Udah, nanti ketemu kelilingnya. Kalau yang ini tak kasih panduan lah ya. PQ-nya kan berarti 26. 26 tambah ke sini. Oke, bentar. 26, 12. Segini kan 26. Ini 12. TS-nya 20. Ini 16, ini 10. Jadi tinggal dijumlah. Oke ya, dijumlah. Oke, yang ini PQ, QR sama-sama 13. QT 5. Oh, pasti TR 12 lah ya, kan pakai triple Pitagoras. PR-nya, oh, dari sini ke sini berarti 2, 4. Nah, ini gampang. Ini tinggal dibuat garis bantu. Berarti di sini pasti 20 ya. Teman-teman punya 20, punya 18. Dibagi 2, 2 kali 5. 2 kali 9. Bentar, ini bukan triple Pitagoras berarti. Astagfirullah, ini kan 30 ya. Pantesan kok jelek. Nah, ini 30 berarti. Oke, ulangin. 30. Kalau 2 berarti 15. Oh, ini masih bisa dibagi lagi. Berarti kurang besar, teman-teman. Dibagi 6 ini berarti. 6 kali 5, 6 kali 3. Berarti ini 6 kali 4. 6 kali 4, 2, 4. Oke, keliling berarti tinggal dijumlahin. Berarti 24 tambah kesininya 20 tambah 30 tambah 20 tambah 18. Oke, nanti dicari ya. Oke, sekarang yang ini. Oke, kalau ini berarti kita cari ini, garis bantu ini. Ini kan ada tandanya, berarti segini 13, segini 12, pasti di sini 5. Di sini 10, berarti di sini juga 10. Berarti AB-nya 15. Udah tinggal dikelilingi bangunnya aja. Kelilingi itu berarti ini 12 tambah 15 tambah 13, 13 tambah 13 tambah 10. Itu ya. Oke, lanjut. Luas bangunnya. Nah, ini bisa dibuat garis bantu gini juga. Segini 8, kalau segini 20 berarti segini 12. Ini dibuat gini lagi bisa. Ini segini kan 12 nih. Kan segini 10, segini 15 berarti segini 5. Ini 10 toh. 5, 12 berarti segini 13. Oke. Tapi ini yang dicari luas bangun sih. Iya ya, nggak masalah. Berarti ini A plus B bagi 2 kali T. Oh,
Iya, ini nggak pakai Pitagoras nggak apa-apa. Gitu. Oke, nanti dilanjut. Oke, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Ini 20, 12. 4 kali 5, 4 kali 3, 4 kali 4 berarti. Berarti 16. 16 dibagi 2 berarti di sini 8, sini 8. Kongruen itu berarti sama, teman-teman. Berarti di sini juga 12, di sini juga 20. Oke, yang ditanya keliling. Ya udah, ini ya. Berarti segini berapa tadi? 16, udah ini juga 8. Berarti 20 tambah 8 tambah 12 tambah 20 tambah 8 tambah 12. Nanti dihitung sendiri. Oke. Sekarang ini DE-nya 2. CD-nya nggak tahu. Oh, ini yang ditanya. AF, FE 10. Berarti ini pasti jadi ikut 10. Kalau segini 2, segini 10, segini 2, berarti sini 8. Ya kan? BC-nya 6. Oh, berarti segini 10. Ya. Pakai 2 kali 4. Ini 2. Astagfirullah. Ini 2 kali 3. Ini 2 kali 4. Ini 2 kali 5. Oke, nah ini. Gampang banget ini kalau teman-teman hafal triple Pitagoras. Ini jelas salah ya. Harusnya 7, 24, 25. Ini benar. Tadi udah kan 11, 60, 61. Berarti pasti ini. Kita ngecek 3, 4 aja. 12, 16. Ini kelihatan bukan sih. Kalau ini kan 2, 3 kali 4. 4 berarti 4 kali 3, 4 kali 4. Ini 4 kali 5. Ini harusnya 25. Ya, berarti yang benar ini. Ini bisa dibagi 3. 3 kali 5, ya kan? 3, 4, berarti dibagi 5 ini. 5 kali 5. 5 kali 4, 5 kali 3. Kebalik ini. Oke. Oke, habis itu merupakan triple Pitagoras. Sama ya caranya. Ini bisa ini kan ngecek yang triple Pitagoras apa bukan. Caranya sama. Nih, kalau kecuali juga caranya sama. Nah, ini benar, ini kelihatan benar. Nanti silahkan dicari. Saya mau langsung ke yang, nah ini. Ini kan 3, 4, berarti ini 5 kali X, gitu kan. 5 kali X hasilnya 15, gitu maksudnya. Berarti X-nya 15 bagi 5, 3. Gitu. 9, 40, pasti ini 4, 1. Jadi 3X min 7 sama dengan 41. Berarti 3X sama dengan 41 tambah 7. Berarti ini 48. 3X. Berarti X-nya 48 bagi 3. 16. Nah, gitu caranya. Oke, ini sama ya. Nanti bisa dicoba. Nah, ini pasti 60. Oh, A-nya 60. Ini harusnya gini nih. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau masuk ke tumpul. Tumpul itu mindsetnya dia salah satu sudutnya harus lebih besar dari triple Pitagoras. Karena kan dia tumpul itu melebihi. Yang sisi terpanjangnya melebihi. Contohnya, ini kan kita tahu 7, 24 harusnya 25 toh. Nah, 25 ini melebihi 26 ini melebihi 25. Berarti pasti 2 ini pasti benar. 5, 12, 13 triple Pitagoras salah. Itu. Jadi jawabannya pasti nek enggak B, C. Oh, C salah ya. Berarti B. Nah, ini 6, 8. Ini kan harusnya 10. Udah melebihi toh. Berarti benar. Gitu. Kan enak, nggak usah pakai rumus. Nah, ini contohnya. 21, 19, 15.
Triple Pythagorasnya ada ini. Bagi 3. 7, 5. Oke, kalau ini dihitung ya ini. Oke, caranya. Contoh ini deh, 378, ya kan? Jadi kan C kuadrat, titik-titik, A kuadrat plus B kuadrat. C itu sisi terpanjang. 8 kuadrat, 3 kuadrat plus 7 kuadrat. Berarti ini 64. Ini 9 tambah 49. Berarti 64, titik-titik, 49 tambah 9 itu 58. Nah, ini lebih besar, berarti dia tumpul. Gitu caranya. Oke, ini nanti bisa dicoba buat latihan. Oke ya, kalau segitiga siku-siku berarti cari yang triple Pythagoras. Yang bukan, ini kelihatan iya kalau ini. Nah, nanti dicari ya. Lancip, ini 7, 24, 25 kan? Dia triple Pythagoras. Oke. Saya lanjut lagi aja, itu nanti bisa dicoba. Nah, ini materi penting banget. Saya belum sempat menyampaikan ini, kadang materi terakhir ya. Jadi kalau kita punya, jadi ini namanya segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu kalau kita punya yang akar 45 ya, sudutnya 45, berarti di sini sisinya sama. Jadi di sini A, di sini A, sini tinggal A akar 2. Gitu, gampang. Oke, jadi kalau nyari AB kan A. Kalau di sini 3 berarti di sini juga 3. Nah, di sini kan A akar 2. A-nya kan 3, berarti tinggal di akar 2. Itu gampang banget sebenarnya. Jadi 3 dan 3 akar 2. Kalau untuk yang 45 ya. Contoh nih, persegi kan. Persegi, terus ada diagonalnya. Dia sisinya 7. Nah, kalau suatu persegi, berarti kan kalau dia sama sisi di sini 45 derajat. Berarti ini pakainya yang segitiga istimewa yang ini tadi. Berarti diagonalnya ini tinggal 7 akar 2. Gitu caranya. Gampang banget. Kan ini A akar 2. Gitu ya. Oke, ini sekarang kebalikannya. Kalau misal kita sekarang malah udah tahu diagonalnya, dan diagonalnya nggak pakai akar. Diagonalnya bukan akar, terus gimana cara nyarinya? Pakainya perbandingan. Di sini kan 20 ya. Di sini kita nggak tahu, ini nggak tahu. Tapi kan kita tahu perbandingannya. Kalau di sini itu A akar 2, di sini A, di sini A. Oke, berarti kita coba cari A. Berarti A per, yang diketahui kan A akar 2. Sama dengan A-nya kita cari X per 20. Nah, kita coret-coret aja. A sama A, berarti kan tinggal 1/2 nih. 1 per akar 2, sorry. Sama dengan X per 20. Nah, berarti ini dikali silang. X sama dengan 20 per akar 2. Nah, tapi kan ini akar 2. Di penyebut nggak boleh. Berarti harusnya dikali akar 2 per akar 2. Berarti kali akar 2 per akar 2. Berarti 20 akar 2 per 2. Dicoret. Berarti jadi 10 akar 2. Caranya gitu. Tapi keliling ya. K berarti 4 kalinya. Berarti 40 akar 2. Itu caranya. Nah, kalau ini enak. Kenapa? Karena di sini dia akar 2, A akar 2 kan. Berarti kan A-nya 3.
Berarti di sini 3, sini 3. Tapi yang dicari keliling. Keliling berarti 3 kali 4. Berarti 12. Gitu. Nah, sekarang kita yang ke akar 30 ya. Akar 30 30 derajat. Kalau 30 derajat pasti di sini jodohnya 60 derajat. Perbandingannya di sini 2. Perbandingannya di sini 2, di sini 1, di sini akar 3. Ya. Oke. Sekarang kita coba. Kalau AB-nya 3 akar 3 nih. Berarti sini 3. Dari mana? Ini loh. Berarti sini 3 kali 2, 6. Udah gitu doang. BC-nya 3, AC-nya 6. Gitu. Oke, paham ya? Coba di sini sekarang 5 akar 3. Jadi di sini perbandingannya dulu biar ingat yang di sisi miring dia itu 2. Yang di penyiku 1, yang di antara 60 sampai 90 dia 1. Yang di sini akar 3. Berarti kalau di sini 5 akar 3, di sini 5, di sini 10. Itu. Jadi perbandingan. BC 5, AC 10. Nah, gampang kan? Nah, ini sekarang di sini 10 akar 3. Berarti di sini 10, di sini 20. Oke, ini X-nya 20, Y-nya 10. Gampang kan? Nah, nih. Kalau ini pakai perbandingan kayak tadi caranya. Oke, saya contohkan satu ya. Berarti kan di sini harusnya akar 3. Di sini harusnya 1, di sini akar 2. Oke, ini perbandingannya. Yang mau dicari kan X. X per yang diketahui kan 9. Sama dengan perbandingan X-nya 1, perbandingan 9-nya akar 3. Berarti X sama dengan dikali silang 9 per akar 3. Berarti ini tinggal dikali akar 3 per akar 3. Jadi ini 9 akar 3 per 3. 9 bagi 3, 3. Berarti jawabannya 3 akar 3. Itu ya. Oke, PQ gampang banget. Pasti 4. Ini 20. Di sini pasti berapa yo? 10. Di sini 10 akar 3. Itu luas tinggal dicari ya luas. Oke. Nah, ini gabungan. Coba yuk, BD kan 4 nih. Kalau di sini 4, di sini 8. Oke, di sini berarti 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3. Dicari AC. Berarti pakai perbandingan. Oke. Perbandingannya di sini 1. Yang di sini juga 1. Di sini akar 2. Kita cari AC ya. Berarti AC per yang diketahui. Pilih aja mau siapa yang dipakai. Misal kita pakai DC 4 akar 3 ya. AC-nya kan dia akar 2. 4 akar 3 perbandingannya 1. Dikali silang. Berarti AC sama dengan 4 akar 3 kali akar 2. Atau jadi 4 akar 6. Nah, gitu caranya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Ini bisa ya. Oke, ini 7. Ini 7 akar 3. Oke, lanjut. Oke, ini segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi segitiga siku-siku sama kaki itu berlaku yang tadi. Ya, ini kan sama kaki nih. Berarti di sini dia berlaku yang sini 30 derajat, sini 60 derajat gitu. Kakinya 20. Hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Oh, salah ini. Salah. Siku-siku. Kalau segitiga sama kaki kayak gini. Ternyata dia siku-siku. Berarti dia bentuknya yang 45 derajat.
Jadi yang gini. Bentar. Oke, bentar ya teman-teman. Agak error. Oke. Jadi ini gini yang 45. Ini 45. Kalau di sini 20, sini 20 akar 2. Nah, tapi ini bentuknya akar, nggak apa-apa. Ini 20 kali 20. Kan 400 kali 2. 800, kok nggak ada. Panjang kaki segitiga. Oh, kebalik. Hipotenusanya yang 20. Itu berarti nanti pakai perbandingan cara nyarinya. Bisa ya? Ini saya lanjut dulu. PT-nya 6 akar 2 nih. Nah, ini kalau ada sama kayak gini, ini pasti 45 derajat. Berarti ini pasti 6, sini pasti 6. Itu. Berarti di sini 6, kalau sini 60 derajat, berarti di sini 12. 12, di sini pasti 6 akar 3. Nah, gampang banget. ST-nya 6, PR-nya 12, PG-nya 6 akar 3, PTR, PTR. Tumpul, ya kan? Luas nanti bisa dicari. Oke, ini 18, berarti sini 30 toh. Sini pasti 9, sini 9 akar 3. Tuh, gitu doang. Oke. Oh, ini tapi kan dikasih tahu nih, akar 3 itu 1,73. Berarti 9 dikali 1,73. Nanti dicari. Itu. Kan 9 akar 3. Oke, ini 100 akar 3. Berarti di sini 100. Di sini 200. Oke. Nanti dicek lagi kebenarannya. Ini tinggal ngecek ya saya. Lanjut ya. Nah, sekarang di sini. Di jarak 2 titik. Jarak 2 titik itu tinggal gini aja gampang teman-teman. Di akar. Ini kan X, Y. Ini X1, Y1. X2, Y2. Caranya, ini tinggal X1 kurangi X2. Dibalik boleh loh. Misal dibalik ya, yang biasanya rumusnya itu X2 min X1. Enggak dibalik juga boleh kok. Ditambah, tapi kalau di sini X2, di sini juga harus Y2. Oke, gitu ya. Oke, coba kita hitung. Berarti akar X2-nya 5. 5 kurangi 0. Tambah Y2-nya kan 10. Nah, hati-hatinya di sini. Dikurangi 2. Oke. 5 kurangi 0 kan 5. Berarti 5 kuadrat tambah 10. Nah, ini kan berarti jadi plus. Berarti jadi 12 kuadrat. Sampai sini jangan dihitung. Teman-teman kan punya 5, punya 12, pasti hasilnya di sini 13. Pakai triple Pythagoras. Caranya gitu ya. Nah, kalau titik pusat itu 0,0. Oke, nanti yang ini dicoba. Ini juga caranya sama. Jadi biar lebih cepat ini kita bahasnya ya. Itu AB itu berarti nanti A sama B. Saya coba contohkan yang A ya. Nanti yang lain dicoba sendiri. Yang A berarti akar dari AB berarti ini sama B-nya ini. Coba ya, kita langsung masukkan aja. 3 berarti kan 3 dikurangi min 1. Dikuadratkan. Ditambah habis itu 2 kurangi 5. Dikuadratin. Oke, ini akar 3. Berarti ini jadi tambahkan. Berarti 4 kuadrat
2 kurangi 5 kan min 3. Dikuadratin. Punya 4, punya 3 pasti hasilnya 5. Udah gitu doang. Ya, itu caranya. Nah, ini PGA berarti ada yang lain yang benar. Cek lagi yang lain, cek lainnya. Oke. Ini untuk diagonal belah ketupat, ini saya contohin satu ya, siapa tahu di ujian keluar nih. Kalau diagonal belah ketupat itu dia bedanya dengan layang-layang, sisinya itu sama panjang. Menceng terus. Oke, jadi alah. Jadi sisinya ini sama. Jadi anggap gambarnya bener lah ya. Oke, jadi gambarnya ini dia sisinya sama. Ini sama. Oke, kalau di sini udah punya 24, segini 24 berarti kan 12, 12. Kalau segini 10 berarti sini 5, 5. 5, 12, 13. Gitu caranya. Oke, ini tinggal kelilingnya. Kalau ini ya, caranya sama. Tapi nanti dicari keliling. Berarti 4S. K-nya itu 4 kali S. Nanti dicari. Oke, lanjut. Oke, ini udah sekitar nomor 70-an ya. Oke. Coba inilah ya. Ini sama ini kan sama. Nanti bisa dicoba. Hampir sama ini. Sebuah segitiga siku-siku. Luasnya, nah luasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, misal nih alasnya kan udah diketahui. Luasnya kan 216. Sama dengan setengah kali alasnya 18. T-nya nggak tahu. Nah, ini kita coret 18 sama 2 kan berarti 9. Berarti 216 dibagi 9 sama dengan T. 216 dibagi 9 itu berarti kan 24. Berarti 24 sama dengan T. Nah, cari sisi miringnya berarti tinggal dari teman-teman punya 24 sama 18 gitu kan. 18 sama 24 dibagi 2. Oh, enggak. Bagi 6. 6 kali 4. Ngarang ya. Benerin. Habis itu ini 6 kali 3. Berarti ini 6 kali 5. 6 kali 5, 30. Gitu. Kalau ini kan keliling, berarti tinggal dijumlah nanti hasilnya. Oke, ini tinggal ngelihat gambar nih. Ini tapi tetap perlu ini dasar untuk bangun ruang sisi datar. Kita cari EG. Kalau cari EG gampang. Segini 20. Nah, ini kan 12 nih, teman-teman. Ini kan kubus, berarti segini juga 12. Kalau segini 12, ya kan? Segini 20 berarti sisanya 8. Oke, berarti 8 ini sama dengan yang di sini. Di sini 8. Kita mau cari diagonalnya ini kan. Lihat di sini aja. Cari TU dulu. Berarti kalau cari TU bisa kita cari garis bantu di sini. Oke. Garis bantu di sini. Kalau segini 12 kan, berarti di atas ini 12, segini kan setengahnya nih. Ya kan? Setengahnya berarti segini 6. Punya 6, punya 8, pasti di sini 10. Pakai triple Pythagoras. Oke, habis itu kita udah dapat TU 10. Kita cari EG. EG kan diagonal sisi di sini. Kalau punya 12, punya 12. Ya, sama aja dengan di sini ya, biar nggak bingung. Terlalu tumpuk-tumpuk di situ. Di sini 12, berarti di sini pasti 12 akar 2. Pakai segitiga istimewa. Gitu. Ya, lanjut. Ini bisa ya, sama mirip-mirip.
Oke, ini pasti di sini 17 kan? Nah, cuma soal cerita aja itu dia. Nah, ini sampai ke sini cuma tinggal soal-soal penerapan aja ini. Gitu. Nah, kira-kira yang sering muncul aja yang kita bahas ya, karena di sini ada 100 soal lebih ini kalau mau kita telusur. Oke, di sini 6, 8, di sini pasti 10. Lama-lama hafal. Di sini 8, segini berarti ya, jangan cuma 9 ya. Berarti segini 6 tambah 9 tambah 6, 15. 8, 15 di sini 17. Yang dicari panjang kawatnya. Berarti P-nya 17 dan 10. 27. Tinggal cari biayanya. 27 kali 15.000. 405. Nah, gitu. Oke, ini ada dua segitiga. 20, 25 berapa ya? Kita coba. Saya kayaknya 15 deh. Coba 4 kali 5. Ini 5 kali 5. 3 kali 5. Ya, benar ya, 15. Oke. Nah, kita lihat segitiga yang besar tuh. Ya, punya 20, punya 52. Dibagi berapa ya? 52 dibagi, kalau 20 tuh bisa dibagi 5, tapi 52 nggak bisa. Bagi 4. Oh, bagi 4 kali 13. 4 kali 5, 5, 13, 12. 4 kali 12 tuh 48. Tapi yang dicari bukan 48 ini biasanya. AB. Nah, oke, kita kembali ke sini. Segini 48. Berarti 48 kurangi 15. 3, 33. Nah, oke, tuh berbagai cara. Ini saya anggap bisa lah ya. Nah, ini yang kadang muncul dan banyak yang bingung. Oke, ini kita fokus yang segitiga ini dulu. Oke, 16, 34. Bagi berapa ya? Bagi 2. 34 bagi 2 itu 17. Oh iya, bisa. 2 kali 17. 2 kali 8. Berarti ini 2 kali 15. Ini 30. Jadi sketnya segini kan 30. Segini 70 toh full. Nah, kita cari yang ini. Yang warna merah. Search. Nah, berarti punya 52. Punya 20. Punya nggak tahu. Dibagi, kayaknya tadi pernah ya. Bagi 4 ini, ya toh? Mana tadi? Nah, ini hasilnya 48. Oke, berarti segini 48. Nah, terus gimana cara nyari ini? Ini kan jarak kedua mobil. Cari warna hijau ini gimana? X gitu ya. Caranya gini. Kan fullnya 70. 70 itu didapat dari 30 ditambah 48 toh. Tapi 48-nya sama 30 kan dia numpuk jadi satu di X itu. Berarti dikurangi X. Biar dia pas jadi 70. Berarti hasilnya X-nya itu kan negatif. X-nya yang dipindah. X-nya dipindah berarti di sebelah kiri. Ini di 30 tambah 48 kurangi 70. Oke, 30 tambah 48 kurangi 70. Hasilnya 8 X-nya. Nah, jaraknya berarti 8 meter. Nah, gitu caranya teman-teman.
Oke, ini tinggal cek yang lancip nih. Bisa ya? Oke, ini mirip, ini sama. Nah, ini tinggal teman-teman bisa bayangin aja nih. Coba sebuah tiang, ya kan? Tingginya 12 meter, berdiri tegak di atas tanah datar. Ini tanahnya. Di ujung tiang ditarik seutas tali. Nah, dia 15. Nah, udah tinggal dicari. Ini berapa gitu. Jadi ini salah satu soal penerapannya. 4 kali 3, bukan kali 3 berarti. Bener kok. 5 kali 3, 4, 5, 3. 3 kali 3, berarti 9. Gitu ya. Ini juga sama nanti caranya. Ini tinggal tembok tapi kan tembok dengan tangga sama. Layangan juga sama ini nanti. Oke. Nah, yang ini yang sering muncul, kapal. Teman-teman harus bisa. Jadi harus tahu arah mata angin ya. Utara, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Gitu ya. Jarak terpendek kapal. Kita harus gambar dulu. Nah, juga bisa nyeket. Kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, berarti ke kanan. Kira-kira kalau segini 100 gitu kan. Kemudian berbelok ke arah utara, naik 75. Kalau 75 ya bikin gambar risnya jangan sepanjang 700. Coba di sket aja segini 75. Gitu. Jarak terpendek itu berarti yang ini. Ya udah, kalau punya 100 berarti 25 nih kayaknya. 25 kali 4 toh. Ini 25 kali 3. Berarti ini 25 kali 5. 25 kali 5. 125. Gampang kan? Ini juga sama. Nanti dicoba ya bikin sketnya. Ini juga. Nah, kalau ini ada yang dia bentuknya kayak gini. Yang garisnya biru. Berarti bikin garis bantu di sini. Oke, kita coba ya. Kalau segini 300, segini 380, berarti sini kan 80. Ini sama kan 60. Berarti ini pasti 100 dari triple Pythagoras. 6, 8, 10. Selesai. Nah, gampang. Ini nanti juga dicoba ya. Ini dicoba juga. Saya ambil garis besarnya aja. Karena kalau dibahas semua, wah lumayan ini udah dari 98 toh. Oke, ini juga tadi sama dengan yang di atas. Dicoba ya. Nah, ini yang belum. Tapi sama sih dengan yang tadi di atas. Oke, ini 80, 100, 60. Lama-lama hafal. Ini 80, 8, 17, ini 150 kan? Jaraknya ini berarti tinggal 150 kurangi 60. Berarti 90. Oh, tapi ngecek. Ini A dengan mercusuar 60. B benar ya 150. Ini yang salah. Harusnya 90. Yang salah. Total. Total berarti ini juga salah. Berarti AB aja. Oke, ini sama nanti. Tapi tinggal harus nyeket ya. Coba. Punya mercusuar, ya kan? 24. A jarak pandang 30. B jarak pandang 40. Ini di A, ini di B. Nah, ini segaris. Udah bisa dicari, kan? Gitu. Nanti tinggal dicari. Nanti ini jarak AB. Gitu. Oke. Ini nanti juga digambar ya, sama caranya. Oh, ini udah digambarin. Oke, ini juga sama. Nah, ini yang juga sering muncul. Kita coba ya. Dua buah tiang berdampingan. Yang satu 24, yang satu 22. Gitu kan? Berarti yang satu panjang, yang satu pendek. Ini panjang. Oke, sebentar. Yang ini segitu, yang ini agak pendek. Ini 24, ini kan. Ini 22. Habis itu
dua bintang berjarak. Oh, salah. Berjarak 24. Berarti jaraknya yang ini. Berjarak 24. Kan? Yang satu dia 22, yang satu dia 12. Oke, bentar ya, ini lemot ini. 22, 12. Nah, yang dicari jaraknya ini. Kawat penghubung. Oke. Berarti ini kayak soal yang atas kan sebenarnya. Oke, bentar teman-teman. Lemot. Berarti buat garis bantu di sini. Oke, bentar. Astagfirullah. Ulangi aja. Yang hijau ini loh, nggak bisa dihapus. Dianggap aja ini nggak ada ya yang ini. Nah, coba kita hapus. Oke, ini berarti kan gini dia buat garis bantu. 24 berarti di sini 24 kan? Kalau di 22 di sini 12 berarti di sini 10. 10 24 sini berapa? Oke, kita hitung. 2 kali 5, 2 kali 12. Berarti pasti 2 kali 13, 26. Nah, gampang kan? Itu ya, ini juga nanti di sketch. Oke, ini caranya sama, tinggal digambar aja. Oh, kalau ini nanti garis gambarnya agak beda nih, coba ya. Sebuah pesawat berada di ketinggian 8 km tepat di atas kota C. Misal gini, 8, ya kan? Kota A terletak pada jarak 17 km di depan pesawat. Berarti di depan itu bisa kita kota A terletak pada jarak 17 km. Berarti segini 17. Jarak pandang, ding, berarti yang ini. Oke, jarak pandang tuh berarti yang dari pesawatnya ke sini. Ini pesawatnya. Ya, pesawat. Berarti yang 17. Nah, ini yang nggak tahu. Habis itu kotak B terletak pada jarak pandang 10 km di belakang. Ini sekarang yang ini 10 km. Ini 10. Oke, ini B. Tentukan jarak kotak AB. Nah, berarti ini 8, 17, di sini pasti 15. Di sini 8, di sini 10, di sini pasti 6. AB-nya berarti tinggal dihitung jumlah 2, 1. Udah, gitu doang. Oke, nih. Jadi kalau TV 24 inch itu artinya dia diagonalnya 24. Jadi dari diagonalnya. Gitu. Oke. Jadi kalau 25 inch, oh ini mah gini doang, pakai triple Pythagoras ya kan, 7, 24, 25. Selesai. Itu, ini bisa ya. Ini tinggal nanti pakai garis bantu. Oke, jadi hitung sendiri, nanti terus tinggal dikali kawatnya, harganya berapa. Oke, nah ini kita coba ya. Dendi dan Berry berdiri saling membelakangi. Misalkan ini Dendi dan
Dendi dan Berry. Ya, ini Dendi. Dendi Berry pertama di sini. Habis itu Dendi berjalan 6 langkah ke depan. Oh, bisa kita sepakati. Depan belakang itu misalkan, ini misalkan di titik ini ya. Dia 6 Dendi ya, 6 langkah ke depan. Berarti segini 6 langkah. Kemudian ke kanan 8 langkah. Kan? Pada saat yang sama Berry ini Dendi. Berarti Dendi sekarang di sini. Berry dari titik awal ke depan 4 langkah. Berarti cuma sampai sini. 4. Kita pakai warna lain ya. Sampai sini. Sampai sini dia 4. Habis itu gimana sih? Berry 3 langkah ke depan kok ya. Kok 4. Tapi kesininya 4 langkah. Berarti setengahnya. Pada titik terakhir mereka mulai menembak. Oh, ini gampang banget nih. 3, 4 pasti sini 5 kan? Segini 6. Oh, ya udah segini 10. Tuh, jarak Dendi dan Berry saat mereka saling menembak 10. Udah selesai. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.